Wow, tak mempan sajam. Dua anggota KKB terkapar. Ternyata TNI kebal senjata tajam. Melansir dari sumex.co, prajurit TNI kebal senjata tajam. Dua KKB yang membacok anggota TNI justru terkapar. Peristiwa ini terjadi di Intan Jaya, Papua. Diceritakan warga asli yang menolak namanya dipublikkan karena alasan keamanan diri dan keluarganya, sebut saja Pak Gunun. Siang itu seperti biasa, Pak Gunung berjualan bahan bakar minyak di kios miliknya. Hingga datang sepeda motor bersama dua pria beboncengan. Selanjutnya, mereka minta diisikan bensin. Setelah bensin diisi, dua pria berwajah sangar dan mengaku anggota KKB ini menolak membayar. Hingga terjadilah percekcokan. Salah satu dari anggota KKB mengeluarkan parang. Ketika cekcok itu muncul dua anggota TNI melerai. Ini membuat anggota KKB tidak senang. Dia menyerang anggota TNI. Pak Guru berlarian menuju rumahnya mengambil parang. Rencananya, Pak Gunung akan membantu dua prajurit TNI yang diserang KKB. Sesampainya di TKP, Pak Gunung terkejut. Dua anggota KKB tersebut terkapar. Sementara anggota TNI masih berdiri dengan baju lorengnya sobek akibat bacokan. Sementara tubuhnya tidak terluka sedikit pun. Pandangan mata Pak Gunung tertuju pada parang anggota KKB yang penyok. Ternyata dua anggota TNI ini kebal senjata tajam. Tulus memberikan pengamanan kepada warga. Satuan Organik Batalion Infanteri Raider 305 Tengkorak Kostrat TNI AD disebut warga sebagai utusan Tuhan. Keberhasilan pasukan memberikan rasa aman kepada warga, membuka kembali pasar perniagaan yang selama ini dihalangi oleh KKB, membeli hasil pertanian warga, serta memberikan rasa aman kepada warga beribadah, khususnya umat Kristiani, benar-benar menarik simpati warga. Karena warga kampung Tikiki memberi julukan utusan Tuhan kepada pasukan Nekorak pimpinan Letu Resya Hidayat alias Ronggolawe. Setiap hari Minggu pasukan Tengkorak beragama Kristiani membaur bersama warga ke gereja, sementara pasukan beragam Islam menjaga jemaah yang beribadah. Setelahnya mereka berkumpul dan memberikan pelayanan kesehatan bagi warga yang membutuhkan. Tak lupa, pasukan ini membagi-bagikan nasi kepada semua warga. Suasana damai, seperti tidak berada dalam zona konflik. Semua bercengramah dengan akrab. Kerukunan inilah yang dijaga dan diciptakan guna menjaga harmonisasi dengan warga. Rafael, kepala suku Tekiki, sengaja mengumpulkan warganya untuk beribadah bersama dan menciptakan suasana keakraban antara pasukan Tengkorak dan masyarakat. Sementara itu, di sektor lain pasukan Tengkorak selain menusuk hutan baku tembak terjadi di hutan Mamba. Berdasarkan siaran resmi, Letkol Ardiansyah menyebut baku tembak terjadi di perbatasan Sungai Kampung Mamba dengan Kampung Suali, Intan Jaya, Papua Tengah. Baku tembak berawal dari Satgas yang memergoki KKB yang berlarian melihat pasukan Tengkorak. Pasukan TNI intens bergerak ke basis dan jalur KKB dan mengantisipasi gangguan keamanan. Pasukan Tengkorak bergerak senyap mendatangi lokasi. Ini membuat KKB makin terdesak. Perang besar TNI Polri melawan KKB, kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kagoya, tak terhindarkan. Egyanus Kagoya, pimpinan KKB, perintahkan seluruh anggotanya tidak lagi bertahan di hutan. Pasukan KKB diperintahkan menyerbu markas TNI Polri yang ada di wilayahnya masing-masing. Perintah penyerangan ini disampaikan melalui media sosial. Dalam instruksinya yang disampaikan, Egyanus memerintahkan anak buahnya untuk menembak siapapun yang menjadi target sasaran. Perintah itu terpaksa dilakukan guna merebut kemerdekaan dari Indonesia. Tembak-tembak untuk merebut kemerdekaan dari Indonesia, kata Egyanus. Luapan emosi itu disampaikan Egyanus Kagoya di depan prajuritnya. Egyanus juga memerintahkan prajuritnya tidak lagi memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Menurutnya, upaya merebut kemerdekaan jauh lebih penting dibandingkan nyawa dan keselamatan para jurit. Jangan pikirkan keselamatan, rebut kemerdekaan dari Indonesia, ujar Egyanus Kagoya yang menyebut Indonesia sebagai kolonial. Untuk menyemangati mental prajuritnya, Egyanus menyebut persenjataan lengkap dan canggih milik TNI Polri tidak pantas digunakan di Papua. Karenanya, dia meyakini persenjataan yang mereka miliki saat ini bisa mengungguli senjata milik TNI Polri. Tantangan KKB disambut para netizen. Mereka meminta TNI Polri tak ragu menyikat abis KKB. Sikat bah.
Barang apa jadi kejar dan habisi KKB. Ada bule jadi sniper KKB hancurkan antek-anteknya. NKRI harga mati. Tulis Denny Saputro. Sekuat-kuatnya pemberontakan OPM pasti akan hancur. Indonesia negara yang berdaulat untuk NKRI. Tulis Ferry Siput. Apapun alasannya, Egyanus Kagoya sepertinya sedang frustasi tingkat tinggi. Strategi TNI mengepung mereka di atas bukit serta memutuskan suplai makanan menyebabkan mental Egyanus Kagoya dan prajuritnya tertekan. Tak ada pilihan lain. Mereka harus turun gunung dan perang terbuka dengan TNI Polri. Meski dia menyadari perang terbuka ini tidak menguntungkan kelompoknya yang kalah dalam segala hal. Mulai dari persenjataan, kemampuan prajurit hingga mental. Ditambah kondisi fisik mereka yang kelelahan karena terlalu lama bertahan dalam hutan tanpa perbekalan makanan. Tak ada jalan lain. Mereka harus turun gunung. Jika ini terjadi, dipastikan perlawanan KKB Egyanus KKB akan berakhir. Sementara itu, warga Papua sudah muak dengan akal-akalan KKB. Mereka meminta TNI Polri tak ragu menyerbu dan menggelar operasi militer besar-besaran untuk memberantas KKB. KKB hanya membuat onar dan mencoreng nama Papua secara keseluruhan. Padahal mereka itu hanya segelintir. Namun, yang disebut-sebut Papua secara umum. Kenapa pemerintah takut? Pemerintah sudah mengantongi banyak bukti jika mereka sudah melanggar HAM. Tumpas saja. Imbuhnya, bukti-bukti pelanggaran HAM yang dilakukan KKB bisa dijadikan nota pembelaan di PBB. Upaya yang dilakukan pemerintah sudah banyak. Bupati Langit Jaya sudah meminta mereka untuk menyerahkan diri. Bupati akan menyiapkan pekerjaan untuk mereka. Mereka mending keluar menyerahkan diri, supaya mereka bisa hidup layak seperti masyarakat lain. Setiap hari mikiri keperluan keluarga untuk hidup, ujarnya. Ini jauh lebih baik dibanding hidup dalam hutan. Makan dari hasil mencuri dan membuat onar. Dia meyakini ini hanya segelintir. Mereka ini tidak ada di kampung saya. Kalau ada kita habisi, tidak perlu pakai perang. Kasih saja makanan. Campur racun bisa habis dia, imbuhnya.